wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya boleh dipimpin doanya? Berdoa untuk memulai kelas kita pada hari ini. Pada baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selesai. Kita doa, kita absen terlebih dahulu ya. Lesianin Apalena, Hadiroh. Oki Citra, Hadir. Dwi Vita Putri Monosari, Alfa. Nur Fitri Aisyah. Hadir. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ekosistem yang kita bahas kemarin ya. Kemarin kan Ibu telah memberikan kalian tugas apa itu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa itu karnivora? Saya Bu. Ya, Lesianin Nokalena. Jadi sepengetahuan saya, karnivora itu merupakan kelompok hewan yang memiliki kemampuan untuk berburu mangsa untuk diambil dagingnya. Nah, kalau bisa dikatakan bahwa karnivora ini merupakan hewan yang memakan daging. Hewan ini biasanya dibilang hewan buas Bu, tapi ada sih yang tidak buas seperti kucing. Nah, terus contoh dari karnivora ini bisa singa, harimau, macan tutul, cheetah, dan lain-lain Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Lexi. Ya, benar ya. Selanjutnya apa itu herbivora? Saya Ibu. Herbivora ini adalah hewan yang makanannya berupa tumbuhan seperti rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Nah, contoh hewan ini yang tergolong herbivora dan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu seperti sapi, kerbau, kambing, kuda, rusa, dan domba. Selain hewan-hewan tersebut, ada pula jenis burung, misalnya merpati dan burung gereja. Ya, baiklah. Benar ya. Dan selanjutnya apa itu omnivora? Saya Bu. Jadi omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Ciri-cirinya itu kalau misalkan pada sejenis burung itu dia itu berkembang biak secara ovipar, kemudian berdarah panas atau berdarah dingin, kemudian mengerami telurnya dan berkaki dua. Contohnya itu kalau misalkan sejenis burung ini misalkan ayam, kemudian angsa, burung, dan itik. Bahas satu persatu. Yang pertama ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, yang pertama adalah produsen. Produsen adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem yang memiliki ciri autotrof. Kita lihat. Autotrof. Jadi nih. Nah, autotrof di sini mereka yang mampu menyusun senyawa organik sebagai kebutuhannya dari senyawa anorganik dengan menyerap energi dari lingkungannya. Jadi, anorganik menjadi organik dengan menyerap energi di lingkungannya. Nah,
Nah, dari makna ini kita dapat mengerti banyak hal. Salah satunya, peran penting produsen adalah dia mengubah energi lingkungan yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Nah, produsen ini bersifat autotrof, mayoritasnya bersifat fotoautotrof. Nah, berarti energi yang digunakan atau yang diserap berupa cahaya. Tidak hanya tumbuhan, rumput bisa saja berupa bentuknya mikroorganisme, bakteri. Contohnya fitoplankton dan lain-lain. Itu bisa bersifat produsen di ekosistem yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua ada konsumen. Nah, konsumen itu diartikan dengan sifatnya yang pasti heterotrof. Nah, kalau heterotrof itu berarti dia mengambil komponen organik dari atau dengan cara mengkonsumsi organisme lain. Nah, berbeda dengan produsen. Nah, konsumen bisa dibagi lagi berdasarkan jenisnya, senyawa organik yang dia konsumsi atau siapa yang sebenarnya dia konsumsi. Nah, maka konsumen bisa dikelompokkan menjadi yang pertama ada herbivora. Nah, herbivora secara bahasa tidak salah kalau kita mengartikannya kalau herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Tetapi kalau kita detailkan lagi, herbivora itu yang mengkonsumsinya tidak harus berupa tumbuhan karena produsen itu tidak harus tumbuhan. Bahwa produsen itu bisa jadi berupa fitoplankton. Maka zooplankton kemudian hewan kecil yang dia makan, produsen selain tumbuhan pun bisa dimasukkan ke dalam herbivora. Nah, selanjutnya adalah karnivora. Nah, karnivora adalah kelompok konsumen yang dia mengambil senyawa organik beserta dengan energinya dari mengkonsumsi sesama konsumen. Nah, yang ketiga adalah detritivora. Detritivora ini yaitu kelompok organisme yang memakan atau mengambil senyawa organik untuk dipanen energinya dari detritus, yaitu sisa-sisa atau hancuran makhluk hidup yang sudah mati. Nah, mengapa omnivora nggak dimasukkan? Karena omnivora itu gabungan dari herbivora dan karnivora. Nah, sebagian ada dari detritivora. Nah, di sini hati-hati untuk konsepnya, jangan terbalik antara detritivora dan decomposer. Detritivora itu artinya memakan, sedangkan decomposer adalah organisme yang mengkomposisi atau menghancurkan secara kimiawi. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa decomposer kebalikan dari produsen. Dia memperoleh energi dari menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Untuk dipanen energinya. Nah, decomposer ini berperan penting. Kenapa? Karena nantinya senyawa organik yang dia buang itu akan digunakan oleh produsen yang ada di ekosistem sama untuk menghasilkan senyawa organik baru dengan menyerap energi lagi sehingga terjadi perputaran materi juga daur energi di dalam ekosistem tersebut. Nah, itulah komponen-komponen biotik yang ada di dalam ekosistem. Baiklah, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nur
tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.